Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejutan abad ini. Tahukah kalian bahwa kota Mekah Al-Mukarramah disebutkan dalam kitab Injil? Sesungguhnya iman kepada para nabi dan kitab-kitab samawi merupakan asas dari akidah agama Islam. Dan tidak diragukan lagi bahwa tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan kitab-kitab samawi lainnya dari Injil maupun Taurat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya, Dia menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta telah menurunkan Taurat dan Injil. Kiasan Surah Al-Imran ayat 3. Akan tetapi, pertentangan muncul setelah banyaknya perubahan dan penambahan pada kitab-kitab ini. Meskipun mereka melakukan perubahan pada kitab-kitab ini, namun terdapat tanda-tanda dan ciri-ciri yang tidak bisa dirubah dan tetap menunjukkan bahwa Islam adalah agama Allah yang benar. Sesungguhnya perkara yang perlu diperhatikan yang jarang diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu adanya penyebutan kota Mekah Al-Mukarramah dengan jelas di dalam kitab Injil. Begitu juga di dalam Perjanjian Lama. Mekah Al-Mukarramah disebutkan di cetakan Mazmur di dalam edisi ke-6 dari bab 84. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian besar versi bahasa Inggris dari Alkitab. Di dalam cetakan King James disebutkan dalam Mazmur ayat 6. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kalimat al-buka, seperti yang kita ketahui, jika tidak diartikan di dalam bahasa Arab, maka artinya adalah crying atau sedih. Dan kalimat baka di dalam bahasa Arab merupakan isim alam dan tidak benar jika tidak diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi masdar. Akan tetapi, penerjemah Arab mengubah kalimat baka menjadi isim, padahal kalimat isim tidak perlu diterjemahkan. Sedangkan penerjemah Inggris menggunakan kalimat tersebut tanpa diganti. Hal itu karena sudah jelas seperti jelasnya matahari. Penerjemah Arab hidup di kalangan kaum muslimin dan orang yang menerjemahkan teksnya mengetahui bahwa pada teks ini terdapat isyarat tentang Mekah. Mereka tidak rela dengan hal ini, maka mereka berada dalam dua kebingungan, yaitu dengan tetap menggunakan teks tersebut seperti sedia kala. Dalam arti lain mereka menetapkan dan membenarkan Al-Quran dan Islam atau mengubah kitab suci mereka yang mereka yakini sebagai kalamullah. Allah Ta'ala berfirman, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka berbuat. Maka telah disebutkan Bakkah di dalam Al-Quran yang merupakan salah satu nama lain Mekah. Allah Ta'ala berfirman, Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil'alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Sebagaimana telah disebutkan juga kata Mekah di kitab suci tidak secara langsung diisyarat dengan kalimat baron, yang mana disebutkan di dalam kitab Injil tentang kisah Hajar istri Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Di kitab tersebut terdapat kalimat, Allah membuka kedua matanya lalu dia melihat air sumur, lalu mengisi penuh air di kantong air dan memberikan kepada anaknya. Dan Allah bersama anak kecil ini lalu tumbuh besar dan tinggal di padang gurun dan dia tumbuh sebagai pemanah. Dan dia tinggal di padang gurun Paron dan ibunya mengambil untuknya seorang istri dari tanah Mesir. Ini terdapat di Sifr Takwin. Kita mengetahui bahwa Hajar mendapati mata air di sumur Zam-Zam dekat dengan Ka'bah, yang mana itu dilakukan setelah perjalanan sa'i dari Sofa ke Marwah. Terdapat isyarat penyebutan Ka'bah di banyak tempat lain di kitab Injil dan Perjanjian Lama. Akan tetapi kami sebutkan sampai sini saja.
Semoga video ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wassalam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.